Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Reza Imamifar dengan nomor induk mahasiswa 202, 101, 230, 03 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan membuat video UAS mata kuliah optimasi aplikasi web yang videonya adalah membuat video tutorial bagaimana cara mengonlinekan file website yang masih di localhost menjadi online. Kemudian setelah online akan diujikan kinerja website yang telah online tersebut menggunakan tools GTmetrix. Langkah yang pertama adalah kita aktifkan XAMPP control panel terlebih dahulu. Lalu kita klik start untuk Apache dan MySQL. Tunggu sampai berwarna hijau. Kemudian kita minimize XAMPP tersebut. Langkah yang kedua adalah kita koneksikan laptop atau device yang kita punya dengan internet. Berikut saya koneksikan laptop saya dengan internet. Setelah itu buka browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge dan ketikkan ngrok, kemudian enter dan pilih yang paling atas ngrok API Gateway. Itu diklik. Dan berikut adalah tampilan dari ngrok. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa sign up yang di pojok kanan atas. Dan apabila kita sudah punya akun, kita bisa langsung login saja. Oke, karena saya sudah pernah mendaftar di ngrok, jadi saya akan pilih login saja. Klik login, lalu login with Google. Lalu pilih akun yang akan kita masukkan ke dalam ngrok. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Do you want to create an ngrok account? Sebelumnya kita harus checklist dahulu. I accept the term of service, kemudian create account. Dan yang selanjutnya adalah loading, dan selanjutnya kita bisa skip dan klik get it. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik role yang akan kita pilih. Di sini saya memilih role student. Selanjutnya yang ini kita pilih untuk testing web hooks on local. Dan yang ini kita pilih development, kemudian continue. Berikut adalah tampilan welcome setelah kita login atau mendaftar. Bagi yang belum punya akun, kan daftar dahulu. Berikut adalah tampilan ketika memasuki akun yang sudah didaftarkan ke dalam ngroknya. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian kita pilih download yang ada di sampingnya chocolate. Kita klik download dan kemudian kita lihat download dan tersebut sesuai dengan Windows yang kita punya. Nah, di sini saya akan mendownload for Windows 64 bit. Karena itu spesifikasi Windows yang saya punya. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Selanjutnya kita buka file yang sudah kita download tadi, yaitu file berbentuk zip. Kemudian saya buat folder baru dengan nama file ngrok. Kemudian enter. Dan setelah itu saya copy dan pastekan di dalam file yang baru ini. Kemudian kita ekstrak file zip tersebut. Lalu kita buka file ngrok yang sudah kita ekstrak tadi. Berikut adalah tampilannya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita buka file localhost yang ingin
kita online-kan, dan di sini saya memilih file dari proyek magang saya, yaitu surat menyurat. Langkah yang selanjutnya adalah klik your out token, kemudian pilih command line, dan yang selanjutnya adalah klik show out token agar kita bisa melihat token yang kita punya. Kemudian kita copy token yang kita punya dengan CTRL-C, lalu kita pastekan di dalam CMD ngrok-nya. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketik ngrok spasi http, kemudian kita copy localhost-nya saja, jangan semuanya, dan selanjutnya kita pastekan di CMD ngrok tadi setelah http. Jadi nantinya akan ada tambahan ngrok spasi http spasi paste yang kita kopikan dari localhost tadi. Selanjutnya klik enter, dan berikut adalah hasil ketika sudah online. Jadi ada tampilan atau pemberitahuan session statusnya, localhost yang sudah kita kaitkan dengan token tadi sudah online. Kemudian kita copy dari https sampai free app. Jadi jangan semuanya kita copy, di bagian forwarding kita kopikan dari https sampai free app. Kemudian kita pilih tab baru, lalu pastekan link yang sudah kita copy tadi. Kemudian klik enter, dan berikut adalah tampilannya. Setelah itu kita klik visit site. Setelah itu cari nama filenya. Saya beri nama file proyek magang tersebut dengan nama file surat underscore menyurat. Kemudian klik. Berikut adalah tampilan ketika sudah di-online-kan. Akan tetapi tampilan yang sebelumnya di localhost dan sesudah di-online-kan itu berbeda. Setelah di-online-kan, CSS yang ada di file proyek magang itu tidak terbaca ketika sudah di-online-kan menggunakan ngrok. Mari kita coba untuk login ke dalam aplikasi yang sudah kita online-kan ini dengan username admin 2 dan password juga admin 2. Lalu klik masuk, dan berikut adalah tampilannya. Menurut saya CSS setelah di-online-kan ini menggunakan ngrok, CSS-nya itu tidak terbaca. Jadi tampilannya seperti itu. Nah, untuk tutorial yang kedua adalah kita akan mencoba link dari proyek magang yang sudah saya online-kan ini. Kita coba kinerjanya menggunakan tools GTmetrix. Selanjutnya bisa klik tab baru, kemudian ketikkan GTmetrix, lalu enter, dan klik GTmetrix. Sebentar, sedang menunggu. Lalu berikut ini adalah tampilan dari GTmetrix. Apabila kalian belum mempunyai akun, bisa terlebih dahulu untuk mendaftar, dan apabila sudah mempunyai akun, bisa langsung login ke dalam GTmetrix. Karena saya belum mempunyai akun GTmetrix, jadi saya akan membuat akun GTmetrix terlebih dahulu dengan cara klik Get Started for Free, kemudian Create an Account, tuliskan first name dan last name. Di sini saya akan mengetikkan nama saya, yaitu Ali untuk first name dan Reza untuk last name. Berikutnya, masukkan alamat email dan passwordnya, kemudian konfirmasi password tersebut, dan jangan lupa klik juga I agree to the terms. Setelah terisi semua form dari create an account, klik create an account. Akan ada pemberitahuan yang masuk ke dalam email yang sudah kita daftarkan tadi. Selanjutnya kita akan memvalidasi email tersebut. Setelah divalidasi, akan muncul tampilan login dan kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi dan ketikkan juga password yang sudah kita masukkan. Selanjutnya klik login, tunggu sebentar, dan berikut adalah tampilan dari GTmetrix-nya.
Untuk menguji kinerja websitenya, kita pastekan link dari website yang sudah kita online-kan tadi, kemudian klik analyze, maka GTmetrix akan menganalisa kinerja dari website yang sudah kita online-kan tadi. Setelah selesai dianalisa, akan muncul hasilnya. Berikut adalah performance dari atau kinerja dari website yang sudah kita online-kan tadi. Oke, mari kita lihat apakah performance-nya baik atau buruk. Mari kita lihat satu persatu. Dari GTmetrix Grade-nya dahulu. GTmetrix Grade mendapatkan A, kemudian performance-nya adalah 100%, untuk structure-nya adalah 98%, dan di sampingnya itu ada Web Vitals, LCP-nya 416 ms, TBT-nya adalah 0 ms, dan untuk CLS-nya adalah 0. Semuanya berwarna hijau, dan dengan grade A berarti kinerja websitenya sangat baik. Agar lebih mengetahui bagaimana kinerja dari website yang sudah di-online-kan ini, klik performance, kemudian kita lihat di situ ada beberapa web vitals yang lebih detail dibandingkan web vitals yang di atas. Dan berikut adalah hasilnya. Performance matrix yang pertama itu ada first contentful paint atau FCP adalah melihat seberapa lama gambar dan tulisan pertama muncul. Setelah dilakukan pengukuran, FCP website dari yang sudah kita online-kan ini menggunakan ngrok adalah 416 ms. Berwarna hijau dan dengan notes atau catatan good and nothing to do here, yang artinya baik dan tidak perlu ada yang dilakukan di sini. Maksudnya di FCP ini. Web Vitals yang kedua adalah time to interactive atau TTI. Adalah mengukur waktu yang diperlukan situs web untuk menjadi sepenuhnya interaktif bagi pengguna. Nah, setelah dilakukan pengukuran dengan GTmetrix, TTI dari website yang sudah di-online-kan ini adalah 416 ms dengan warna hijau dan dengan catatan good, nothing to do here, tidak ada yang harus dilakukan di time to interactive. Yang ketiga adalah speed index. Speed index adalah menampilkan durasi kecepatan isi halaman sebuah website terlihat jelas. Setelah dilakukan pengukuran, speed index-nya adalah 408 ms, berwarna hijau, dengan catatan atau note, good, dan nothing to do here, yang artinya baik, tidak ada yang harus dilakukan di speed index. Selanjutnya adalah total blocking time atau TBT. TBT adalah mengukur responsivitas halaman web selama pemuatan oleh pengguna. Setelah dilakukan pengukuran, TBT dari website yang sudah kita online-kan ini adalah 0 ms. Berwarna hijau dengan catatan good and nothing to do here, tidak ada yang harus dilakukan di TBT. Selanjutnya adalah largest contentful paint atau LCP. LCP adalah lamanya website untuk menampilkan konten utama dan siap berinteraksi dengan pengguna. Setelah dilakukan pengukuran, LCP dari website yang sudah kita online-kan menggunakan ngrok ini adalah 416 ms, berwarna hijau dengan catatan good and nothing to do here, yang artinya tidak ada yang harus dilakukan di LCP. Yang terakhir adalah cumulative layout shift atau CLS. Adalah menghitung seberapa sering tata letak halaman web bergerak secara tidak terduga. Setelah dilakukan pengukuran, CLS website dari yang sudah kita online-kan ini adalah 0 ms, berwarna merah, yang artinya sudah baik
dan tidak ada dengan catatan nothing to do here, tidak ada yang harus dilakukan di CLS atau Cumulative Layout Shift. Berikut adalah hasil dari performance masing-masing web vitals yang ada di GTmetrix, dan hasilnya adalah baik dan bisa dibilang sangat baik karena tidak ada yang berwarna merah ataupun kuning, semuanya berwarna hijau, sehingga website yang sudah kita alankan ini dirasa performance-nya sangat baik. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah dan di situ ada tampilan browser timings-nya. Oke, kita scroll lagi ke atas untuk melihat bagian dari summary-nya lagi. Kita scroll ke bawah untuk membahas tentang top issues. Top issues adalah masalah yang teratas atau masalah yang paling utama yang muncul ketika setelah dilakukan pengukuran pada website yang sudah kita online-kan tadi menggunakan ngrok. Untuk isu yang pertama yaitu eliminate reader blocking resource. Jadi untuk isu yang pertama yaitu menghilangkan sumber daya yang memblokir render dan mempertimbangkan untuk mengirimkan JS atau CSS inline yang penting dan menunda semua JS atau style yang tidak penting. Itu untuk isu yang pertama. Untuk isu yang kedua adalah use a content delivery network. Gunakan CDN. CDN dapat memberikan pengalaman web yang sama cepatnya kepada pengguna. Jadi dengan adanya CDN, pengalaman pengguna dalam menggunakan web akan lebih cepat. Itu untuk isu yang kedua adalah disarankan untuk menggunakan CDN. Untuk isu yang ketiga adalah use HTTP or to for all resources. Gunakan HTTP atau 2 untuk semua sumber daya. HTTP 2 menawarkan banyak keuntungan dibandingkan HTTP 1, termasuk header binder dan multiplexing. Isu yang keempat adalah minify CSS atau mengecilkan file CSS dapat mengurangi ukuran payload jaringan. Jadi dengan mengecilkan file CSS akan mengurangi loading jaringan pada website. Isu yang terakhir adalah avoid enormous network payloads. Menghindari muatan jaringan yang sangat besar. Itu adalah isu yang terakhir. Itu adalah beberapa pembahasan dari isu-isu yang sudah dilakukan pengukuran dengan GTmetrix. Dan ya, ini adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan oleh GTmetrix terhadap website yang sudah kita online-kan tadi. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Dari awal pembahasan tutorial cara mengonline-kan website yang masih di localhost menjadi online. Kemudian setelah di-online-kan, website tersebut akan diuji kinerjanya menggunakan GTmetrix. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.